Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Merdeka, saudaraku. Dalam hari kemerdekaan ini, ketika kita bersyukur merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Saya bacakan dari 2 Timotius 2:24, demikian firman-Nya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, merdeka. Saudaraku, kemerdekaan yang kita rayakan, yaitu 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, membawa arti bagi kita bebas dari penindasan dan perbudakan penjajah. Kebebasan dari perbudakan tentunya juga memerdekakan dan membebaskan kita dari rasa ketakutan. Dan kebebasan dari rasa ketakutan itu membebaskan kita dari rasa keterkungkungan. Merdeka juga berarti berdaulat penuh sebagai satu bangsa. Merdeka juga berdaulat menentukan arah tujuan hidup, baik sebagai pribadi, baik juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah 78 tahun Indonesia merdeka, maka kemerdekaan tersebut harus kita maknai ulang. Apalagi kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Maka di dalam Kristus, kemerdekaan kita yang pertama adalah merdeka dari belenggu dosa. Maka tiap hamba Tuhan, tiap orang-orang percaya seharusnya adalah orang-orang yang sudah merdeka, tidak akan lagi diperhamba oleh dosa tersebut. Tetapi orang-orang yang sudah dilepaskan dan kemudian dapat menaklukkan dosa-dosa tersebut. Kemudian setiap orang Kristen dia merdeka dari ketakutan, karena dia tahu jaminan hidupnya adalah Kristus. Orang yang sudah di dalam Tuhan tidak lagi khawatir akan apa yang akan dia makan besok. Tidak lagi khawatir akan tujuan hidup kemana nanti akan berakhir. Karena kita tahu kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang sudah merdeka kemudian dia harus merdeka dari berbagai tipu daya iblis. Termasuk di dalamnya tidak boleh bertengkar. Karena pertengkaran itu adalah buah dari ketidakmerdekaan. Karena hatinya dikuasai oleh egoisme. Dan kemudian iblis yang menipu daya di sana. Tapi orang yang sudah dimerdekakan dari tipu daya iblis, seorang hamba Tuhan tidak lagi boleh bertengkar. Tapi orang yang merdeka itu sudah bebas dari ketakutan dan harus ramah terhadap setiap orang. Nah, sebagai orang yang merdeka, kita harus cakap mengajarkan kemerdekaan itu dan hal yang baik kepada sesama. Dan orang yang merdeka sebagai orang Kristen harus sabar menunggu proses Allah dan juga sabar di dalam seluruh aktivitas kehidupan. Selamat merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat merdeka dari hal-hal yang tidak baik. Selamat merdeka dari pertengkaran. Selamat merdeka melakukan semua yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kemerdekaan bagi negeri kami Indonesia. Maka berkatilah seluruh rakyat Indonesia agar kami merdeka melakukan hal yang baik. Dan ketika kami merdeka, biarlah kemerdekaan kami juga memerdekakan orang lain. Kuatkan dan juga sertai para aparatur negara kami di bawah pimpinan Presiden kami Jokowi, menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kemerdekaan kami terjaga di dalam keteraturan hukum yang benar yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.